فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul Muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita taati. Alhamdulillah hadir bersama kita mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Ayahanda Haji Nurul Edi, juga hadir bersama dengan kita Karo Kesra kita Ayahanda Haji Syahrudin, dan yang mewakili dari Kajati Pak Agus dan Pak Lukas, para pejabat eselon 3, eselon 4, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani kita dan kesehatan rohani kita, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kepada kita pada pagi hari ini kesehatan, kita bisa berkumpul di musalla ini. Coba kalau kita bayangkan, coba kalau kita rasakan, tidak jauh dari sini ada rumah sakit, yang di sana ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bahkan kalau sebelum kita datang ke tempat ini, kita lihat ada di samping ruangan kita, di samping kursi kita, ada kawan-kawan kita yang Allah berikan kepada dia cobaan penyakit, tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani, sehingga Allah berikan kepada roh kita untuk bisa berhadir di majlis ini. Ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang berkat baginda Nabi kita Muhammad Allah jadikan kita umat yang paling terakhir, akan tetapi kita paling banyak mendapatkan kenikmatan. Coba bayangkan, umurnya umat Nabi Muhammad berapa tahun? Berapa? 63. Itu umurnya baginda Nabi kita Muhammad. Kita umat ini berapa umurnya coba? Ada yang 200 tahun? Atau gini aja dah, kita berdoa malam ini. Ini kita doa nih sekarang nih. Ada yang mau umurnya sampai 1000 tahun, angkat tangan. Kita bacakan Fatihah, umurnya sampai 1000 tahun. Ada? Nah, ya Pak Bro, nah, 1000 tahun, 1000 tahun, 150 tahun aja kita udah lenyap. Coba bayangkan, coba kalau kita buka sejarah kembali, umur umatnya Nabi Musa berapa tahun? Disebutkan dalam satu cerita bahwasanya umurnya umat Nabi Musa 5000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad ini disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad, umru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih
berarti dia mendapat dispensasi khusus. Ada garansi. Sudah 70 tahun, jangankan berjalan, hendak datang ke pengajian, hendak ke kamar mandi aja minta angkat. Umur kita ini kata Nabi ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Mudah-mudahan kita dimanjakan lebih daripada itu. Amin ya rabbal alamin, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meninggal umur 63 tahun. Akan tetapi dalam umur yang pendek itu Allah berikan kepada kita banyak kenikmatan. Allah berikan kepada kita banyak kelebihan, sehingga di antara kelebihan yang tidak didapatkan umat-umat terdahulu, kita dijadikan sebagai afdalul umam, paling afdalnya umat di antara umat-umat terdahulu. Al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang selalu kita dengar di musalla-musalla dan masjid yang disebut dengan kitab Burdah, beliau mengatakan, apa kata beliau? Di akhir daripada bait beliau mengatakan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya kita? Dengan Allah utamakannya sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai afdalnya Nabi, kita pun umatnya dijadikan Allah sebagai afdalnya umat di antara umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kalau dia mau melakukan pekerjaan baik, baru niat belum dicatat, sudah mengerjakan baru dicatat 1 pahala. Umat terdahulu mau melakukan dosa, belum melakukan sudah dicatat dosa. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya umat-umat terdahulu kalau dia mau melakukan dosa, itu baru niat sudah tercatat di depan rumahnya. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu riwayat tercatat di dahinya, fulan saya amal asi, ini orang bakal mengerjakan maksiat. Coba bayangkan kalau ulun seorang aja membayangkan, seandainya pian tahu apa yang ulun lakukan tadi malam atau kemarin dosa-dosa, mungkin ulun kada jadi penceramah pagi ini. Iya betul. Kejaksaan kada terpakai lagi. Kenapa? Nggak pakai barang bukti. Kebaca barang buktinya. Ya kan? Coba kita, Allah sudah lindungi kita. Umat Nabi Muhammad beda. Apa bedanya? Kalau umat Nabi Muhammad dikala hatinya ingin melakukan kebaikan, baru niat saja Allah sudah catatkan 1 pahala. Tadi malam dapat undangan, ya Allah mudah-mudahan disehatkan badan, mudah-mudahan dimudahkan besok pagi gak hujan karena masih belum beli mobil. Yang tadi malam niat begitu, mudah-mudahan Allah berikan kepada dia rezeki bisa beli mobil. Amin. Asal niatnya mau hadir majlis. Kalau hadirnya mau hadir sesuatu yang bukan majlis, nggak jadi. Salah ulun mendoakan. Unbian hendak mendoakan, ambil mitnya ulun. Ya. Kita minta kepada Allah. Niatnya saja Allah sudah catatkan 1 pahala. Fulan seseorang ini besok mau hadir majlis di musola ini, sudah Allah catatkan 1 pahala. Tahu-taunya besok pagi mendadak dipanggil pimpinan, tidak bisa hadir, pahala 1 sudah dapat. Pagi tidak ada kegiatan, tidak dipanggil pimpinan, tidak ada sesuatu yang mudarat harus ditinggalkan, datang ke tempat majlis.
masuk ke majlis, duduk di majlis, Allah tambahkan pahalanya dari 1 jadi 10, totalnya 11 pahala dia dapat. Enak kada? Banyak ya. Dari sekarang niatkan, ya Allah, ulun berniat, saya niatkan mulai detik ini, setiap pengajian yang diadakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saya wajib hadir. Niat dulu, Allah catatkan 1 pahala. Kalikan saja berapa kali pengajian. Siap? Siap niat? Ayo kita niat masing-masing, gak usah dicatat, minimal niat ada di hati kita. Di saat nanti kita mendapat kesehatan, datang kita ke majlis, Allah akan kalikan pahalanya tadi. Tadi Ayahanda Nurul Edi mengatakan bahwasanya ayo kita bondong-bondong ajak kawan-kawan kita untuk hadir majlis taklim. Guru saya pernah mengatakan, Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di kota Tarim, beliau mengatakan, kata beliau, seandainya seseorang itu tahu akan utamanya majelis taklim, dia akan tinggalkan keduniaannya, dia akan tinggalkan segala pekerjaannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kepada dia keutamaan baik di dunia ataupun di akhirat. Di antara keutamaan yang Allah berikan di dunia, Sayyidi Al-Walid mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang yang mau menghadiri majelis ta'lim seperti pagi hari ini. Apa keutamaannya? Kata beliau, Inna Allah yatakaffal li talib al-ilm takaffulan khassa ba'da takafful al-am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki orang yang mau datang ke tempat-tempat majelis taklim. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, innallahi yatakaffal, memberikan jaminan li talibil ilm, kepada orang yang menuntut ilmu, takaffulan khassah ba'da takafful al-am. Allah akan jamin kepada rezekinya rezeki khusus sebelum rezeki yang diberikan kepada orang banyak. Artinya apa? Orang yang mau menuntut ilmu itu akan mendapat alokasi khusus. Ini duit. Allah berikan rezeki kepada semua manusia. Sebelum dibagikan kepada semua manusia, orang yang menuntut ilmu dilainkan dulu. Ini rezekinya. Setelah dia dapat, dia akan dapat dari kita semua. Coba bayangkan, seandainya, ini seandainya ya adalah seandainya kita ada basic organisasi di sini. Seandainya kada sini Jombang gubernur juga apa yang menentukan? Aku disinggungnya ya anda berdosa ulun. Yang hadir majlis ASN, yang hadir majlis bulanan ASN, siapkan deh panitia. Yang keluar dapat duit 250.000 rupiah. Ini seandainya andai boleh kada berusaha nggak ada apa-apa aja di sini boleh andai yang hadir majelis ASN akan mendapatkan amplop atau tunjangan 250.000 rupiah. Kira-kira ulun belum pada sini box. Belum pada box. Umrah ada, Dolfest ada. Ini yang keluar ada beberapa 2,5
Kira-kira hibah kan? Hibah kan? Hibah kan? Kenapa hibah? Dunia yang dia cari. Allah sudah ngasih jaminan alokasi khusus yang kita tidak rasakan. Coba pian bayangkan, yang terbiasa hadir di majelis ini dimudahkan tidak rezekinya oleh Allah? Pasti dimudahkan. Ini Allah yang kasih jaminan. Tapi kita, namanya kita manusia, masih ada rasa ketakut. Masih ada rasa ketakut. Itu baru di dunia Allah kasih rezeki. Inna Allah yatakaffal li talibil ilm takaffulan khassa ba'da takafful al-am. Itu rezeki. Kemudian penjagaan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya dalam satu hadis, orang yang mulazim untuk belajar ilmu walaupun paling ujung-ujungnya sebulan hanya hadir pengajian ASN, sedih juga kadang. Hadir cuma sebulan sekali. Coba kalau kita bayangkan kita punya di depan rumah satu tanaman, kalau tidak kita siram, kira-kira tanamannya bakal layu apa tidak? Layu apa tidak? Perumpamaan hati kita. Kalau hati kita tidak disirami oleh ilmu minimal dalam 3 hari, kembang atau hati kita sudah mulai layu. Apabila sudah mulai layu, apa yang terjadi? Maka akan terjadi galbun ghasi, hati yang beku. Dari hati yang beku itulah akan timbul hal-hal yang negatif keluar dari pola pikir kita. Ada rasa ketakutan, ada rasa tadi ayah ada menyebar hoak. Kenapa? Bermula dari hati kita, mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebab apa? Hati kita tidak disirami dengan ilmu agama. Kalau sudah hati berbentuk seperti batu, pola pikir kita pun akan berbentuk seperti batu, hingga nasihat-nasihat pun tidak akan bisa masuk ke dalam rohaniahnya kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita pada pagi hari ini di majelis ta'lim ini, kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang benar-benar mencintai majelis-majelis ta'lim. Tadi Adinda Nova membacakan dalam Al-Quran faedahnya orang yang menuntut ilmu. Apa kata beliau? Beliau membacakan dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kepada orang yang suka kepada ilmu atau ahli ilm derajat nanti di akhirat. Disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Baijuri bahwasanya derajat itu adalah derajat yang satu tingkat lagi mendekati derajatnya para anbiya, para nabi. Kenapa? Karena orang ahlul ilm dia membawa ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu alhamdulillah. Jadi kita sudah tahu keutamaannya. Di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Ini kayaknya kita perlu minum dulu. Kata, bukan sponsor sih, kata guru saya Al-Habib Hasan,
As-sami' kal qari. Orang yang membaca, orang yang mendengar sama seperti orang yang membaca. Kalau pian mendengarkan orang baca Quran, pahalanya sama. Kalau pian mendengarkan orang yang ceramah, pahalanya sama. Kenapa saya katakan sama? Karena di sisi Allah sama yang menyampaikan dan yang mendengar. Jadi kalau Allah minum, pian rasakan, insya Allah sama. Ya, minum dulu. Maklum, bulan Rajab malam tadi contoh ceramah jam 2 pagi ini pulang, sore pulang enak. Kayak ini Pak. Alhamdulillah. Kayak ini Pak jadi ban serep nih. Ini posisi ban serep. Seharusnya yang ngisi hari ini Kiai Haji Ahmad Mulkani. Beliau tidak bisa ngisi, kita jadi ban serep. Nanti malam juga seharusnya Pak Wagub kadang-kadang jadi ban serep lagi. Jadi kita harus siap ban serep ini. Alhamdulillah, Allah sudah kasih keutamaan, tinggal bagaimana kita. Kalau sudah hati kita mulai bersih, cinta terhadap ilmu agama, cinta terhadap majelis ta'lim, apa yang terjadi? Hati kita pun mudah untuk beribadah. Pemkot sudah bikinkan musola yang sangat megah. Ini megah sekali. Tapi yang jadi pertanyaan, dengan megahnya musola ini apakah full jamaahnya? Apakah full jamaahnya? Tanggung jawab kita yang berada di sini. Yuk makmurkan masjid Allah, makmurkan rumah-rumah Allah. Dengan cara apa? Sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan bulan Rajab. Rajab syahrullah wa Ramadan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Fa'aksiru fihi minal istighfar, maka kita perbanyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun atas segala pekerjaan-pekerjaanku di dunia, atas segala hal-hal yang menjadikan aku lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini waktunya, yaitu bulan Rajab, karena disebutkan Rajab syahrullah. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kewajiban salat 5 waktu. Yang kita tahu bahwasanya kewajiban salat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi kita. Minimal zuhur dan asar kita bisa berjamaah di mushola ini. Kenapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatul jamaah khairun min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada kita salat sendirian. Salat di kantor, di rumah, Allahu Akbar sendirian, satu saja pahalanya. Ikut berjamaah di mushola 27. Mau pilih yang di sana atau pilih yang di sini? Mau pilih yang mana? Pasti kita pilih yang berjamaah. Ayo, dengan momentum bulan Rajab, kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Hal-hal yang kemarin-kamarin kita lakukan, kita yakinkan Allah akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Dengan kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Sehingga nanti di bulan Sya'ban masuk, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang disebut Nabi Sya'ban syahri, bulan Saban bulanku,
kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga nanti di akhir kita ketemu dengan bulan Ramadan, yang doa baginda Nabi kita Muhammad dalam bulan Rajab ini beliau selalu minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati aku ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah ya Allah untuk ketemu di bulan Ramadan. Nanti di bulan Ramadan sampai di bulan kita yang Ramadan disebut Nabi Ramadan syahrul ummati, kita meminta kepada Allah ampunan. Di awal Ramadan 10 pertama disebut dengan rahmah, Allah turunkan rahmat 10 pertama. 10 kedua Allah turunkan maghfirah, ampunan, hingga 10 terakhir Allah berikan kepada kita itqun minan nar, diselamatkan dari api neraka, masuk di bulan Syawal seperti kita baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa jiran-jiran kita, berkat kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.